Bayangkan 193,7 triliun lenyap gitu aja. Duit yang seharusnya untuk rakyat tapi malah masuk ke kantong segelintir elit yang rakus. Skandal ini bukan sekadar kasus biasa, ini tamparan keras buat kepercayaan publik dan siapa dalangnya. Apakah negara benar-benar serius memberantas korupsi? Atau ini cuma drama sesaat yang akhirnya menghilang tanpa jejak? Kita bongkar semuanya dengan sedikit detail di LK Politik. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka ihwal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Halo semuanya, selamat datang di LK Politik dengan aku Bielsa, tempat di mana kalian bisa mendengarkan kasus-kasus politik dengan sangat mudah dipahami dan gak bingung memahaminya. Karena di sini aku berusaha untuk menjelaskan semudah mungkin biar beritanya gak simpang siur. Tapi kalau misalkan ada yang salah dari apa yang aku sampaikan, kalian bisa tulis aja di komentar atau meluruskan aja di kolom komentar. Karena di sini aku cuma merangkum dari artikel berita yang sudah aku susun agar mudah dipahami. Dan hari ini aku akan menceritakan kronologi penangkapan atau awal mula kasus korupsi yang lagi-lagi menjadi sampah negara. Dan korupsi ini merugikan negara hingga 193,7 triliun. Dan yang bikin aku kesel adalah bahwa ternyata yang dikorupsi itu adalah bensin Pertamax, dimana aku sendiri juga cukup sering beli Pertamax. Emang sampah aja sih orang-orang kayak gini gitu kan ya. Tapi gimana kasusnya dan gimana perkembangan terbarunya? Nggak usah basa-basi, mari kita bahas. Ini aku sedikit ceritain aja ya latar belakang dari kasusnya biar kita semua paham alurnya itu kemana. Jadi pada periode 2018 hingga 2023 PT Pertamina Persero itu melalui subholdingnya PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patraniaga itu bertanggung jawab atas pengelolaan minyak mentah dan produk kilang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM nomor 42 tahun 2018, Pertamina diwajibkan mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri sebelum melakukan impor. Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan yang sangat signifikan. Modus operandinya itu lumayan panjang, nanti di akhir aku akan mencoba untuk menyimpulkan lagi agar kalian bisa lebih memahami maksudku. Jadi para tersangka itu diduga melakukan beberapa tindakan melawan hukum, antara lain yang pertama pengondisian rapat optimalisasi hilir yang di dalamnya ada tersangka RS Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, SDS Direktur Feedstock PT Kilang Pertamina, dan AP VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Mereka ini diduga mengondisikan rapat untuk menurunkan produksi kilang secara sengaja. Akibatnya produksi minyak bumi di dalam negeri itu tidak terserap sepenuhnya, sehingga kebutuhan itu dipenuhi melalui impor. Dari sini sih sebenarnya sudah ngawur lah ya. Kedua, penolakan minyak mentah di dalam negeri. Jadi ya, produksi minyak mentah dari kontraktor, kontrak kerjasama atau KKKS itu ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai atau tidak memenuhi nilai ekonomis. Padahal ya, harga yang ditawarkan itu masih dalam rentang harga perkiraan sendiri atau HPS. Minyak mentah tersebut kemudian diekspor, sementara kebutuhan di dalam negeri sendiri itu dipenuhi melalui impor dengan harga yang lebih tinggi. Ini gendeng banget sih wong-wong ini, emang bener-bener sampah negara gitu ya. Terus yang ketiga, impor melalui broker. Jadi dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang ya, itu terdapat pengondisian pemenangan broker tertentu dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Tersangka DW yang sebagai komisaris PT Navigator Katulistiwa dan juga PT Jenggala Maritim, dan GRJ sebagai komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak itu diduga berkomunikasi dengan AP untuk mendapatkan harga tinggi meskipun syarat belum terpenuhi. Keempat, manipulasi produk BBM. Jadi tersangka RS ya itu diduga melakukan pembelian BBM jenis RON 90 yang mana ini nama lainnya Pertalite yang kemudian dioplos menjadi RON 92 atau biasa kita menyebutnya Pertamax. Jadi RS ini tuh ya diduga mengoplos semuanya itu di depo atau storage.
Namun ya, pembayaran dilakukan seolah-olah membeli RON 92 atau Pertamax. Nah, dari sinilah yang sebenarnya itu menyebabkan kerugian negara atau kerugian kita sebagai masyarakat. Yang kelima, markup kontrak pengiriman. Jadi ada tersangka lain berinisial YF yang sebagai Direktur Utama PT Pertamina Internasional diduga melakukan markup pada kontrak pengiriman sehingga negara itu mengeluarkan biaya tambahan sebesar 13-15% itu secara melawan hukum. Itu adalah sedikit modus operandinya. Sekarang kita beralih ke pengungkapan kasusnya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu memulai penyelidikan setelah menerima laporan mengenai ketidaksesuaian dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina. Setelah memeriksa 96 saksi dan 2 ahli, pada 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung itu menetapkan 7 tersangka utama. Yang pertama ada RS Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, SDS Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, YF Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, MKAR Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim. Yang terakhir ada GRJ Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Anjir, ini semua orang-orang besar banget gak sih? Rata-rata dirut dan orang-orang yang punya jabatan tinggi-tinggi lah. Kesel banget aku anjir. Dan para tersangka ini ditahan selama 20 hari untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa sih kerugian negara gara-gara kasus sampah ini? Jadi beberapa tindakan yang melawan hukum tersebut itu mengakibatkan kerugian negara sekitar 193,7 triliun yang terdiri dari kerugian ekspor minyak mentah di dalam negeri sekitar 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi 2023 senilai 126 triliun, dan yang terakhir kerugian pemberian subsidi 2023 yaitu 21 triliun. Anjing, semuanya TTTTTT. Negara ya pasti bangkrut nih ini kan. Nah, di sini aku mencoba memberikan analisis dan rangkuman tentang kasus ini ya. Menurutku, dugaan korupsi ini tuh bukan sekedar skandal keuangan biasa. Ini tuh adalah cermin buram dari carut-marutnya tata kelola energi di Indonesia dan bobroknya sistem pengawasan dalam BUMN strategis. Jika kita telaah lebih dalam, kasus ini tuh menyingkap 3 isu utama. Yang pertama yaitu lemahnya pengawasan. Kedua sudah pasti budaya korupsi yang semakin sistemik gitu kan ya. Dan yang terakhir dampaknya terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Kenapa lemahnya pengawasan di dalam BUMN strategis? Sekali lagi ini rangkuman dan analisis belum tentu benar dan boleh didebat dan diluruskan. BUMN seperti Pertamina itu memegang peran vital ya dalam ketahanan energi nasional. Namun ironisnya lembaga sebesar ini justru menjadi ladang subur bagi praktek penyalahgunaan wewenang. Dengan mekanisme audit dan pengawasan yang seharusnya ketat, tapi mengapa skandal ini tuh bisa terjadi dalam rentang waktu bertahun-tahun? Salah satu faktor utama adalah konflik kepentingan yang mengakar. Dalam banyak kasus ya, pejabat tinggi di BUMN itu seringkali memiliki kedekatan politik dengan penguasa, sehingga kontrol terhadap kebijakan mereka itu menjadi longgar. Sehingga regulasi yang ada seolah-olah hanya formalitas tanpa implementasi yang kuat. Ini aku tulis karena ada berita, nanti kalian bisa baca sendiri di deskripsi. Kedua, budaya korupsi yang sistemik. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana korupsi di dalam sektor energi telah menjadi budaya para tersangka di kasus ini. Bukan hanya 1 atau 2 individu aja, melainkan jaringan yang terdiri dari berbagai level manajemen, dari direktur utama hingga komisaris perusahaan. Ini menunjukkan bahwa praktek korupsi di Pertamina itu bukanlah tindakan individu semata, melainkan skema yang telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak. Fenomena ini tuh tidak hanya terjadi di Pertamina ya, sebelumnya juga berbagai kasus serupa terjadi di BUMN lain, mungkin kayak Jiwasraya dan juga Asabri.
Hal ini juga menegaskan bahwa korupsi itu bukan sekedar tindakan ilegal, tetapi juga sudah menjadi pola yang struktur dalam manajemen perusahaan pelat merah. Yang ketiga, dampak besar bagi perekonomian dan masyarakat. Ya, kalau kita lihat kerugian 193,7 T itu bukan angka yang kecil ya. Ya, jika kita bandingkan anggaran tersebut setara dengan hampir separuh subsidi energi yang diberikan pemerintah di dalam APBN. Dalam situasi di mana masyarakat masih berjuang dengan harga BBM yang fluktuatif ya, subsidi yang minim dan ketidakpastian ekonomi, kasus ini tuh menjadi tamparan keras bagi rakyat. Bayangkan jika dana sebesar itu dialokasikan untuk hal yang lebih produktif, mungkin kayak pembangunan, MBG, atau mungkin kayak peningkatan kualitas layanan kesehatan, atau mungkin subsidi pendidikan lainnya gitu. Sayangnya, uang rakyat yang seharusnya dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan justru dirampok oleh segelintir elit korporasi yang seperti sampah. Ya nggak semua sih, aku yakin di dalam juga banyak orang-orang baik sih. Pada saat aku membaca beberapa artikel berita ya, ada sebuah solusi tentang reformasi total tata kelola BUMN. Dan di dalam kasus ini itu harus menjadi momentum untuk reformasi total dalam tata kelola BUMN strategis. Beberapa langkah yang mungkin harus segera dilakukan ya, meskipun nggak mudah sih ini ya. Yang pertama, transparansi dalam kebijakan energi. Jadi semua transaksi impor dan ekspor minyak bumi itu harus dapat diakses oleh publik dan diaudit secara independen oleh lembaga yang mungkin bebas dari intervensi politik. Terus kedua, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Dari sini sih pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi di BUMN atau di instansi manapun ya, dengan menjatuhkan hukuman berat bagi para pelaku, termasuk menyita aset yang diperoleh dari hasil kejahatan ini. Yang ketiga itu ada penerapan teknologi digital dalam pengawasan implementasi teknologi blockchain dalam transaksi migas itu bisa menjadi solusi untuk mencegah manipulasi data dan meminimalisir celah bagi korupsi gitu kan ya. Dan keempat, penguatan KPK dan lembaga pengawas lainnya. Di sini tuh peran KPK dalam mengawasi tata kelola BUMN itu harus diperkuat dengan memberikan akses lebih luas dalam memantau transaksi keuangan perusahaan-perusahaan plat merah. Dan kesimpulan dari itu semua adalah ya, jangan biarkan rakyat itu menanggung beban korupsi dalam sektor energi. Bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang kepercayaan publik terhadap negara. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas, bukan tidak mungkin kasus serupa juga akan terus terulang. Dan rakyat ya akan selalu menjadi korban dari permainan kotor segelintir orang-orang elit yang berhati sampah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kasus ini hanya akan menjadi skandal yang berlalu begitu aja? Atau justru menjadi titik balik dalam upaya pembersihan besar-besaran di tubuh BUMN? Jawabannya ada di tangan pemerintah dan juga penegak hukumnya. Dan yang lebih penting adalah kita sebagai masyarakat harus terus bersuara dan mengawasi kasus-kasus yang merugikan negara dan juga kita. Dengan harapan pemerintah bisa menegakkan hukum setegak mungkin, dan kita juga harus dewasa sih dalam menanggapi kasus ini. Jangan memakai ego dan memanfaatkan kasus ini untuk sengaja menjatuhkan orang lain. Ya, mungkin itu adalah kasus korupsi Pertamina yang baru-baru ini ramai banget dan viral. Kita tunggu hasilnya gimana ke depannya. Kalau misalkan kalian mau baca beritanya lengkap, aku sudah kasih di deskripsi. Silakan kalian baca aja di sana. Kita doakan aja ya, semoga ada langkah terbaik dari kasus ini. Dan aku selalu mengingatkan buat kalian semua yang nonton ini ya, kalian bebas berkomentar di sini, bebas beropini asal bisa dipertanggungjawabkan. Bebas komentar bukan berarti goblok gitu kan. Ya mungkin itu aja kan ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton kasus sampai habis. Maaf kalau misalkan ada belibet-belibet aku ngomong. Aku sudah mengusahakan untuk ngomong pelan, tapi ya wis gimana emang dari awalnya seperti ini gitu kan ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus sampai habis, dan jangan lupa nonton LK Politik juga. Ini LK Politik apa Kasus ya. Yowes lah, intinya itu aja. Terima kasih, bye bye.